what's up Black Bots, welcome to Black Experience Beyond the Garage. Di Beyond the Garage, gua dan tim Black Experience akan kasih lo rekomendasi bengkel-bengkel garage dan workshop yang keren buat lo modifikasi mobil. Nah hari ini gua lagi ada di Cornerstone Bodyworks Workshop. Dilihat dari namanya, Cornerstone Bodyworks, dia ngerjain body repair, custom bodyworks, dan pasti semuanya ya. Tapi yang paling seru adalah kemarin dia sempat viral karena dia berhasil membuat konversi Agya, Toyota Agya dibuat jadi tampilan Morris. Gimana sih? Penasaran kan? Mau tahu lebih jauh? Ayo kita langsung ketemu sama jagoannya. Ayo sekarang kita ketemu jagoannya di ruang kerjanya nih. Ya sekarang gue udah sama jagoannya, punggawanya nih, Om Hans Indrajaya. Gimana bro? Aduh. Sehat walafiat Om? Lumayan. Cuman panas ya ini yang nggak tahan nih. Om, sekarang gue mau nanya nih, kita pengen tahu nih semuanya. Sebenarnya arti nama Cornerstone dan filosofinya tuh apa sih? Kenapa namanya Cornerstone? Jadi gini bro, dulu ya sebelum bisnis ini berjalan juga kan kita ngobrol-ngobrol sama orang tua, sama terutama sama papa sama mama. Saya itu ya papa cerita nih ya, gimana katanya kalau namanya nggak dibikin aja pakai Cornerstone. Nah, saya pun juga tanya nih, kenapa ya bisa kepikiran Cornerstone pak gini? Kata dia jadi gini loh, kan kalau kita ngebangun rumah, kita mau ngebangun gitu gedung atau apapun juga, kita ada batu yang bener-bener batu-batu besar. Ya kita mau sebut itu coran atau apa ya, paling bawah nih bro. Iya. Jadi dianggap batu itu tuh batu yang paling bawah. Pondasi betul. Ya, pondasi yang di bawah yang kadang-kadang orang melupakan itu. Tapi sebenarnya itulah semua cikal bakal dibuatnya bangunan tersebut. Yang bikin bangunan tersebut kuat dan ya maksudnya benar-benar segala-galanya dari situ. Dan orang pun juga kadang-kadang melupakan itu. Makanya kita sebut kalau kita corner itu kan adanya di samping atau ada di samping, tapi stone itu kan batu. Jadi batu yang ada di samping tapi yang benar-benar kuat atau benar-benar strong gitu. Jadi sebenarnya simpelnya dari landasan gitu lah ya. Iya. Jadi platform kita lah. Iya, lebih kayak platform aja gitu. Kalau sejarahnya bisa diceritain nggak? Berdirinya ini tahun kapan gitu? Kalau sebenarnya sih kalau saya sih bikin bengkel ini awalnya dari hobi. Ya, dari hobi. Wah kalau kita ngomongin hobi sih udah ngomongin 15-20 tahun yang lalu ya. Kita hobi, jadi saya pun juga awal mulanya ya saya sebagai customer pernah dikecewakan oleh bengkel-bengkel yang dulu-dulu tuh ya. Jadi gara-gara dari situ saya pun juga berpikir ya, kok kenapa mereka bisa sedangkan saya sendiri nggak bisa untuk menjalankan hobi saya. Yang pertama awalnya dari rumah, kita bangun-bangun mobil atau segala. Ya dari situ kita coba sedikit ya sampai sekarang ya berkembang. Jadi intinya sih awalnya sebenarnya dari hobi lah ya. Iya, dari terus hobi. Mulai berdirinya sendiri nih, resminya nih. Kalau Cornerstone itu kita berdiri dari sekitar 4 tahunan yang lalu deh ya, 4-5 tahun yang lalu. Iya, sekitar kita dimulai pertama kali di nomor 3 di Kedoya Raya nomor 3. Nah, ini cabang terbesar kita yang kedua, ini di nomor 11. Kalau untuk di body repair-nya sendiri, sebelum Cornerstone ini berdiri, saya juga emang udah menyiapkan body repair untuk itu udah hampir sekitar 8-9 tahun lah ya. Dari sekarang ya? Dari sekarang, betul. Jadi pertama-tama memang ngerjain body repair dulu, terus baru itu berdiri Cornerstone gitu ya? Iya, jadi awalnya dari situ, udah gitu ya pikir saya kenapa nggak kita benar-benar kita resmikan, kita urus-urus segala-galanya supaya ya customer itu bisa lebih percaya, ya kita lebih nyaman. Ya lebih berani untuk expose lah dengan apa hasil pekerjaannya kita segala. Oh gitu. Jadi kalau berarti awalnya dari ngerjain body repair, sekarang apa aja sih yang bisa dikerjain di Cornerstone? Kalau sekarang sih tetap kita fokusnya di body repair ya. Body repair itu sendiri, terus kita ada beberapa divisi juga, kita mengerjakan interior. Iya, pokoknya semua yang berhubungan dengan restorasi mobil lah. Dengan restorasi mobil, pengecetan, pengelasan, ya pokoknya semuanya prinsip-prinsip dasar ngebangun itu mobil sampai mobil itu bisa benar-benar berdiri, sampai kita kembangkan ke polesan, nanoceramic coating. Ya
ya semuanya yang berhubungan interior eksterior semuanya Iya. kita kerjakan semuanya di dalam satu atap. Oh, bangun mobil kan udah lama nih, udah banyak nih. Ada nggak sih customer yang unik gitu, requestnya unik, apa yang aneh gitu? Kalau customer itu sendiri sih hampir semuanya itu ya unik. Iya, Karena kan saya customer satu permintaannya banyak. Cuman ya mau gimana pun juga karena itu emang ya kita customer ya, kita ya kewajiban kita di sini kita harus menjalankan semaksimalnya apa yang mereka inginkan. Ya contohnya kayak kemarin aja bro, satu yang mobil hasil buatan kita di sini yang sempat kemarin viral tuh, Toyota Mini. Toyota Mini, itu tuh yang lagi heboh ya. Itu kan awalnya gini loh, itu kan customer, dia datang, dia bawa mobil klasik tuh, dia bawa Mini itu, dia bawa datang ke bengkel, bukan di sini, bengkel yang masih di nomor 3 tuh, dia datang, ketemu saya di sini ngobrol-ngobrol. Bro Hans, saya punya mobil ini nih, tapi mobil klasik. Memang yang namanya juga mobil klasik, mobil tahun 60-70 ya. Pasti kan tiap hari juga mogokan atau pokoknya dia ngeri lah ya. Selalu ada masalahnya. Gimana caranya? Katanya saya pengen punya mobil ini, tapi saya pengen dipakainya enak seperti mobil yang baru. Nah, gimana caranya? Tapi tidak merubah bentuk dan fisiknya dari mobil ini. Pokoknya tampilannya tetap seperti itu, tetap ya, setiap jalan dia tetap pengen dapat jempol terus. Karena dia selalu cerita saya, setiap gue pakai mobil ini selalu gue dikasih jempol katanya. Tapi tetap dapat kenyamanannya mobil baru. Nah, jadi makanya ya dari situ sih sebenarnya gue tadinya belum kepikir nih ya, tiba-tiba gue bilang, gimana kata gue kalau kita konversi aja. Konversi, maksudnya konversi itu seperti apa? Karena bahasa konversi itu kan luas ya. Iya, gimana kalau kita kawin silang? Dari mobil baru, pakai platform mobil baru, kita pasangkan batok atau kabin yang dari mobil, cangkangnya dari mobil tersebut. Setelah nggak lama tuh dia paling berarti cuma dari paling beberapa menit doang. Boleh deh katanya. Oke, kira-kira apa yang cocok ya? Kita panggil orang kita suruh ukur, kita samakan volumenya, kita samakan ukuran-ukurannya. Ternyata waktu itu yang paling mendekati itu memang nggak ada yang benar-benar pas ya, pas. Memang kita harus banyak perubahan juga. Tapi yang mendekati itu waktu itu Toyota Agya. Karena waktu saat itu juga itu mobil masih lumayan baru ya. Udah gitu harga pun juga masih ya oke lah, masih reasonable lah ya. Jadi waktu itu yang dipilih itu Toyota Agya 2013-2014. Jadi waktu itu ternyata belum ada gitu ya, belum ada Toyota Agya-nya sebenarnya belum ada. Jadi datang bukan bawa. Oh bukan. Jadi dia datang ke sini bawa Mini klasiknya. Bawa Mini klasiknya. Iya, dia tinggal di daerah utara, kalau nggak salah di daerah Kelapa Gading, dan dia kantornya itu di daerah Sudirman. Pokoknya dia pengen mobil itu karena emang dia suka sekali sama mobil. Dia pengen setiap hari nyetir mobil itu. Ya tapi kan bro tahu bro, perjalanan Kelapa Gading Sudirman kan nggak nyampe 2 jam. Setiap hari iya, makanya dari situlah kita ngobrol-ngobrol, dari ngobrolan santai ya sampai kita serius, sampai terciptalah mobil itu. Sampai jadi iya, dan itu juga menjadi salah satu ide kita di sini yang sampai sekarang ya kita berkembang bukan cuma mobil itu aja. Banyak mobil-mobil lainnya yang memang prinsip kerjanya sama seperti Toyota Mini itu. Jadi ya itu sekarang salah satu ide yang kalau orang tersebut datang ke tempat kita, dia mau bawa mobil kasih. Pokoknya intinya apa juga lah yang mereka merasa bahwa mereka suka dengan barang tersebut, tapi mereka ketakutan mereka itu takutnya mogok, takutnya apa? Ya kita selalu sarankan untuk konversi body lah tepatnya, konversi body gitu. Begitu. Kalau berarti di sini menyediakan body gitu ya, Mas? Kalau body sih sebenarnya kita nggak menyediakan juga ya, maksudnya tapi kalau ya kita bisa bantu lah, karena kita selama ini yang kita pakai itu semua hampir bisa dibilang 60-70% itu pakai body original. Original ya? Iya, jadi bisa ya orang tersebut bawa atau ya kita coba cari di rekanan-rekanan kita lah dari sesama penghobi, mungkin dia ada yang ada bosan atau segala. Ya sebenarnya prinsipnya satu yang selalu saya pegang sekarang, saya selalu ingin konversi itu dengan body yang asli. Karena untuk apa? Untuk supaya kelihatannya itu presisi ya. Presisi. Nah, karena kalau sekarang kita buat juga bukannya nggak bisa. Kita buat pun juga bisa, tapi
tetap nilai presisinya itu nggak akan bisa sampai sempurna. Nggak seperti aslinya. Nggak seperti aslinya lah, nggak akan seperti aslinya. Karena kalau kita balik lagi ke cerita yang Toyota Mini itu ya benar-benar seperti aslinya. Pintu ya pakai aslinya, bahkan ke handle, semuanya lah, bumper semuanya sampai ke peritilan terkecil sampai yang terbesarnya ya pakai barang aslinya dia. Itu berarti impor ya? Semuanya impor. Kita ada bagian kalau misalnya kita untuk Mini Cooper, kita datangkan spare part langsung dari Inggris, dari England. Kalau untuk Fiat, kita datangkan langsung dari Italia. Jadi ya tergantung dari kita mobil itu asal muasal dari mana, ya kita kembali ke negara itu. Tapi saya ada satu keyakinan mereka pasti punya kok produk-produk tersebut. Maksudnya punya spare part tersebut. Nih Om, kalau misalnya orang mau konversi ya, mau datang ke sini, step-stepnya apa aja sih? Gimana sih? Kalau datang harus sudah bawa semuanya atau gimana? Yang pasti datang bawa duit dulu, Bro. Bawa duit sama bawa niat. Yang pasti ya sebenarnya bukan itu bercanda aja. Sebenarnya jadi gini lah. Yang penting kan niat dulu. Niat itu karena begini loh. Kalau kita ngadain satu konversi, jujur aja, mau itu mobil yang dasarnya itu kita akan potong habis. Jadi dia harus tega dulu tuh mobilnya, benar-benar dipotong. Iya. Dan nanti yang body covernya itu, yang kita sebut cangkangnya itu pun juga akan kita potong, kita akan sesuaikan. Intinya seperti itu. Kalau dia memang sudah punya mobilnya, mobil kecil ke mobil kecil, mobil medium ke medium, yang besar ke yang besar. Kalau mereka udah punya, kita akan kerjakan. Tapi kalau mereka belum, kita akan menyarankan pakai mobil apa yang paling cocok. Iya, platform apa yang paling cocok. Karena kita kembali lagi, semua juga balik lagi ya, maaf ya itu ke dana ya. Iya. Ke dana. Kalau misalnya memang ya pengen agak sedikit, pengen nyaman nanti dipakainya ya kita beli yang mobilnya agak sedikit baru ya, agak baru lah ya. Iya. Soalnya kalau kita sekarang pakai mobil yang tahunnya agak tua pun juga nanti ujung-ujungnya pasti banyak jajannya. Iya. Benar. Betul. Jadi ya itulah sesuatu yang memang mungkin kita nggak bisa kesampingkan untuk masalah itu ya. Dari kenyamanan, dari keamanan, dari segala-galanya itu kan sangat berpengaruh. Berarti semua pekerjaan konversi semuanya di sini, termasuk dari desain dari awal di sini juga. Kita desain dari awal dari sini. Nah benar sih kalau untuk desain sih kita nggak terlalu banyak desainnya, karena kan kita mengikuti body asli. Iya, jadi kan kita ya contohnya seperti kayak handphone lah simple ya. Kita ganti casingnya, ya kita hanya penyesuaian aja di platformnya. Betul, kita paling angkat, pasin sampai benar-benar pas, sudah pas kita ukur rapi benar-benar, ya udah kita jadikan satu aja. Jadi simple aja ya seperti itu sih prosesnya. Tapi nanti kalau misalnya mau lihat proses juga ada, kita lagi mengerjakan kok beberapa. Mantap, nanti kita bakal lihat apa aja yang bisa kita diproses ya. Iya, bisa boleh. Maksudnya ada yang kita juga lagi ngerjain, ada restorasi yang benar-benar dari mobil klasik maupun mobil modern, hasil kerjaan yang udah jadi pun juga ada semua. Ada nggak sih yang datang ke sini? Mungkin ini kan terkenal banget karena yang klasik nih ya. Iya. Ada yang mobil-mobil baru nggak sih? Ada banyak. Yang kayak mau modifikasi bodyworks yang custom gitu. Ada. Kita juga lagi mengerjakan tuh. Ada satu punya customer juga yang dia pengen konversi dari cangkang mobil baru menggunakan platform mobil yang lain. Karena ya satu alasan yang saya juga nggak tahu kok kenapa pengennya begitu gitu. Kenapa nggak beli yang itu aja? Iya, karena kan susah bro kalau kita ngomongin masalah modifikasi itu ya, itu sangat luas. Bahkan banyak orang yang datang saya, customer saya, dia rela ngebuang uangnya sampai 2-3 kali lipat dari harga mobilnya dia untuk satu kepuasan. Karena kalau modifikasi itu kita bicara masalah kepuasan. Betul. Ya kalau kita udah merasa puas ya buat mereka ya mungkin berapapun juga mereka akan bayar. Itulah yang kadang-kadang yang kita nggak habis pikir di situ. Ya kayak tadi bro ngomong, kenapa nggak beli aja sekalian yang udah jadi? Kan banyak di showroom kan. Iya. Tapi ya namanya juga orang pengen tampil beda, pengen beda daripada orang yang lain. Pengen nggak terima jadi. Bener. Ada yang banyak sekali ya itu yang sebenarnya bro ngomong. Jadi dia lebih enjoy menikmati waktu mobil tersebut itu dibangun. Dia datang, dia lihat begini. Kalau kita di sini most welcome ya, silakan aja. Yang penting waktunya emang waktu kerja. Kita buka kan dari jam 8 sampai jam 5 sore.
dari hari Senin sampai ke hari Sabtu. Ya kalau customer mau datang mau lihat silakan aja. Kalau kita nggak ada, kalau nggak pun juga kalau emang berhalangan atau kita posisinya, karena kita banyak mengerjakan proyek posisi orang yang emang di luar kota sama di luar pulau. Kita selalu update, kalau nggak kita pakai foto, pakai video, atau kita selalu update di Instagram. Iya, jadi minimal mereka tahulah perkembangan itu seperti apa mobilnya gitu. Jadi nggak kita tinggalkan begitu aja. Jadi kita ya maksudnya cocoknya seperti apalah, mau gimana nanti kita ikutin aja. Ini kalau dilihat kan banyak nih peminatnya ternyata. Setelah melihat Toyota Mini itu banyak nih peminatnya. Sebenarnya kita juga pengen tahu nih berapa sih dana yang harus dibawa, standarnya nih ya, standar paling dasarnya tuh berapa yang harus dikeluarkan dilepas dari untuk biaya konversi ya? Untuk biaya konversi kalau kita bicara, kita gampangnya kan kalau yang udah kita kerjakan kan ya kita balik ke Mini Agya itu. Ya, Mini. Betul, di luar dari Agyanya kita sekitar 2 unit lagi Agya ditambah dengan Agya yang akan dikawin. Jadi contohnya begini, kalau mau bikin konversi seperti itu, bawa 3 unit Agya seumuran segitu dengan range harga sekitar 70-80, 3 unit ke saya buatkan. Jadi sekitar, kalau biayanya ya sekitar ya, tapi kalau untuk termasuk sama biaya sekitar 250-260 lah plus minusnya. Ya itu udah jadi. Ya, udah jadi dengan mobilnya ya, dengan mobil Agyanya ya. Kalau misalnya belum ada Agyanya ya berarti ya kita harus belikan dulu Agyanya. Kalau misalnya kita bawa mobilnya, misalnya kita bawa Morris nih ya, terus kita bawa Agya juga untuk jasanya aja. Kalau untuk jasa pengerjaannya, kalau jasa pengerjaannya sekitar 75 jutaan lah, 75-80 juta untuk mengawinkan ya. Iya. Jadi misalnya kita nggak bawa poni kosong nih, siapin aja 200-260. Iya. Tapi kalau kita punya Agya dan punya Morris, kita cuma bayar sekitar 70-100 lah ya. Iya, itu tergantung dari, jadi begini, yang kadang-kadang kita susah untuk bicara masalah estimasi. Kadang-kadang contohnya seperti kayak kita lapis jok aja ya. Kita ngelapis satu bangku aja, satu jok aja. Ya kalau kita pakai bahan pakai kulit imitasi, itu kan mungkin hanya sampai 1 juta. Iya. Kalau sekarang kita mau pakai kulit asli udah 3-4 juta kan. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak bisa, mau semewah apa, mau sehebat apa customer tersebut ngerestorasi mobilnya. Iya, tergantung dari customernya ya. Betul. Jadi kita lebih, ya maaf untuk hal ini kita lebih ke arah budgetnya. Iya, budgetnya itu kira-kira dari biayanya seperti apa, atau bahkan memakai barang-barang yang aslinya pun juga kita bisa. Kita usahakan kayak pakai bangku-bangku aslinya, atau pakai mungkin ya setir aslinya. Yang otentik ya. Betul. Kan ada orang yang setir aslinya ada, pengen diganti pakai setir kayu lah. Sedangkan kan setir kayu aja sekarang harganya udah berapa juta kan. Betul. Jadi hal-hal semacam itu yang kadang-kadang kita bingung untuk menjawab. Kita balik ke customernya sendiri, inginnya seperti apa itu ya nanti. Dan untuk sistem kita pembayaran atau apa di sini itu kita nggak usah khawatir karena kita selalu by progress. Jadi bayarnya per progress. Paling ya untuk tanda jadi atau DP yang pertama, sisanya semuanya kita by progress. Jadi ya dalam arti kata ya kita sama-sama enak ya. Kita udah kerjakan, hasilnya terus betul. Dan setiap kita misalnya naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, contohnya dari kita mau mulai pengecatan, kita akan undang customernya, betul. Gimana ini warnanya cocok atau gimana? Kalau mereka udah oke, baru kita hari berikutnya kita lakukan. Untuk lapis kulit atau segala, pokoknya intinya kita selalu keep in touch dengan customernya. Karena untuk masalah chat dan lain-lain itu, itu udah suatu masalah yang krusial banget lah ya. Kalau udah salah kalau salah udah bingung karena warnanya merah itu bisa 1000 merah gitu kan. Ada merah yang ke kuning-kuningan, ada merah yang ke merah muda, udah pokoknya makanya kita lebih baik kita selalu kasih sampel contoh warna ya, contoh warnanya kayak sampel-sampel begini. Kita kasih sampel suatu warna yang emang udah oke, mereka tanda tangan di belakangnya, ya kita jadi jadi ya kita cari sesuatu yang biar sama nanti di akhir periode kalau mobil tersebut udah jadi kita sama-sama enak. Betul. Jadi jangan sampai kok mobilnya jadinya begini sih. Betul. Kita nggak mau. Kita benar-benar malah lebih baik kalau emang customer tersebut punya waktu, datang aja. Kita mau welcome kok sini kok. Iya, asal waktunya tepat dan segalanya tepat, silakan aja. Mau datang setiap hari juga nggak ada masalah kok buat kita.
Asal nggak minta makan. Asal bawa makanan. Asal bawa makanan. Oke Mas, sekarang kita udah nanya-nanya, udah ngobrol banyak nih. Boleh. Sekarang gue mau lihat pengerjaan apa aja yang bisa dikerjain di sini. Boleh, Terus boleh. ruang-ruang kerjanya apa aja nih? Ngintip-ngintip garasinya. Boleh. Silakan. Ya. Ini traveler yang belakangnya kayu. Aduh. Ini kayu. Dari sananya kayu. Memang dari sana ya kayu. Aslinya kayu. Iya, Morris Minot Traveler tahun 1950-an sekian. Memang kayu. Ini kalau di kita di Indonesia orang nyebutnya oplet. Oplet. Kan mirip oplet kan, tapi dia lebih kecil jauh. Kalau oplet kan dia lebih besar ya. Nah, ini asli kayu. Ini benar-benar kayu. Ini lagi tahap apa nih? Ini dikirim ke kita mau kita restorasi. Iya. Jadi kita lagi mulai pretelin ya sedikit-sedikit Tapi udah pernah pretelin. di